sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapalah orang-orang Melayu itu kalau di awal-awal acara selalu membuka dengan pantun? Saya selalu orangnya penasaran, berpikir kenapa begitu. Saya nemukan sendiri jawabannya. Karena kita biasanya suasana itu tegang, baik yang mendengar maupun yang menyampaikan. Tapi setelah berpantun itu menjadi cair. Maka bagi orang yang mengajar public speaking penting. Saya nggak tahu bagaimana kondisi di pengadilan tinggi. Tadi katanya ada turbulensi, bergoncang. Jadi tapi begitu dikeluarkan pantun tadi dua, saya tengok wajahnya wajah-wajah yang tak punya masalah dan tak punya utang. Karena ketawanya lepas, saya tengok. Nah, mudah-mudahan yang ada utang lunas utangnya. Wah, banyak juga ya. Ini komplit, ini sudah semua lengkap ini yang hadir. Yang menangkap polisi, yang menuntut jaksa, yang memutuskan hakim. Nah, jadi udah pas semua. Hadir bersama kita dari wali kota yang kesempatan ini diwakili oleh Bapak Sekda. Minumnya kelapa muda, makannya makan prata. Awalnya jadi sekda, lama-lama bisa jadi wali kota. Mungkin pantun ini sekarang biasa aja, tapi tahun-tahun ke depan bisa jadi bermakna. Filenya disimpan insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, baik yang menghadiri acara ini secara offline maupun yang mengikuti program pagi ini online. Insya Allah walaupun acaranya online, sorganya offline insya Allah. Ramadan sebagai integritas aparatur peradilan. Jadi kalau kita lihat Ramadan ini, dari mulai subuh sampai berbuka, itulah orang Islam paling berintegritas. Kalau mau menengok orang Islam itu, kalau ada orang mengatakan Muslim terbesar di dunia Indonesia, tapi kenapa korupsi juga banyak? Kalau mau nelitinya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan orang Islam ini paling berintegritas. Itu yang mengatakan banyak korupsi, itu dia menelitinya pasti di luar Ramadan. Kalau di luar Ramadan paling berintegritas. Dari mulai sahur itu sudah nampak integritas orang Islam. Orang Islam itu begitu dikumandangkan azan subuh, begitu muazin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak ada satupun orang Islam yang berani menelan kecuali air liur. Cobalah tengok orang Islam kalau ambil wudhu subuh, sekali airnya masuk ke mulut, meludahnya sampai 5 kali. Apa itu? Itulah integritas itu. Padahal kalau kita kumur-kumur, sekali kita masukkan, sekali kita keluarkan, air itu sudah habis. Tapi kenapa dia meludahnya sampai 5 kali? Takut dia menetes ke dalam. Jadi kalau integritas Ramadan itulah yang dibawa keluar Ramadan, itu BPK, Inspektorat Jenderal, KPK bisa-bisa bubar itu. Saking hebatnya integritas. Cuman masalahnya di awal Idul Fitri udah selesai dia. Ini kita ceritanya Ramadan. Ramadan adalah bulan integritas. Dari mulai sahur. Mazhab yang paling tinggi tingkat kehati-hatiannya adalah mazhab Syafi'i. Saya 2 kali Ramadan di Mesir. Di Maroko tahun 2005-2006, 2 kali Ramadan. Di Mesir 99, 2000, 2001, 2002, 4 kali. Tidak ada imsak. Kalau nggak percaya sama saya, tanya sama istri Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Ibu Dr. Tuti. Beliau kakak kelas saya di Mesir. Nggak ada yang namanya sirine imsak. Itu nggak ada. Jadi kami ya makan aja, makan. Pas sedang makan itulah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Kalau sampai ditelannya, batal puasa. Itulah hebatnya mazhab Syafi'i. Maka ada namanya imsak. Dari mana datangnya imsak? Dari mana datangnya cinta? Dari FB turun ke WA. Dari mana datang kecewa pas jumpa mukanya beda? Dari mana datangnya imsak? Imsak itu datangnya dari pertanyaan kepada sahabat Nabi, berapa lama jarak Nabi makan ke azan? Dijawab 50 ayat. 50 ayat tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, itu diukur 10 menit. Itulah maka datang 10 menit dari sirine ke azan subuh. Karena mazhab Syafi'i dia mesti hati-hati, mulut sudah gosok gigi, bersih, tak ada rasa pahit, asam, manis, maka puasanya bersih. Saya bukan mengejek mazhab lain, karena kalau saya ejek mazhab Maliki, guru-guru saya mazhab Maliki di Maroko. Kalau saya ejek mazhab Hanafi, guru-guru saya di Mesir mazhab Hanafi. Saya cuma mau ngasih tahu bahwa mazhab Syafi'i itu tingkat kehati-hatiannya tinggi, sampai dia takut kalau mulutnya ada rasa macam-macam. 10 menit sudah fresh, bersih, gosok gigi, nyantai. Tapi imsak bukan lampu merah. Mana tahu ibu bapak keluar kota capek, lelah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai, lalu malamnya lambat terbangun, bangunnya pas imsak, ya boleh makan, silakan. Itu tidak melanggar integritas. Pergi ke dapur, ambil nasi, ambil asam podeh bawang, ambil sambal belacan, blender. Nggak sempat lagi ngunyah itu. Sedot aja lah dia. Nama itu Somawadin ada ifar di syahri Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala. Selesai. Mulut bersih. Tidak ada orang Islam yang berani melanggar waktu azan subuh. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, kulu makanlah, washrabu minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai terbit fajar. Fajar ada dua, satu fajar kazib, bohong, satu fajar sodik, benar. Fajar sodik itulah dia azan subuh. Sangat berintegritas. Siang subuh, siangnya masuk kantor, datang orang mulai ngajak-ngajak, gimana kabarnya kepala kantor, kepala badan itu, bapak itu, pejabat ini, semua. Jangan bicarain orang lain, batal puasa kita. Ingat, jaga ceramah Ustaz Somad yang di channel YouTube, jangan lupa subscribe, share, and comment. Apa kata Ustaz Somad? Hilang pahala puasa kita, kata dia. Dia, kalau mau nanti habis buka kita lanjutkan. Jadi kita ini sebetulnya berintegritas, tapi integritasnya limited, terbatas hanya pada waktu yang disuruh Tuhan. Di luar itu, ya integritasnya selesai. Jadi memang sepanjang saya ngisi ceramah di pengadilan tinggi, inilah judulnya yang paling hebat. Memang kalau orang-orang berkualitas tuh ngasih judul tuh. Kadang di tempat lain tuh judulnya entah apa-apa aja. Nampak kali copy paste dari internet. Kali ini kan tidak. Integritas dikaitkan dengan Ramadan, membentuk mental aparatur peradilan. Ramadan, integritas, peradilan. 3 keyword. K kunci, word kata kuncinya adalah bagaimana Ramadan ini membentuk. Siapa yang umurnya 40 berarti dia sudah dibentuk oleh Ramadan selama 30 kali. Yang 10 itu anggaplah tak hitung. Puasa anak bawang, puasa setengah hari. Habis, masuk siang, masuk waktu sore. Tidak ada orang Islam yang berani makan sebelum azan maghrib. Kan? Yang meletakkan kurma di bibir, ada videonya saya tonton. Diletakkan kurma. Ada videonya. Begitu kan, Allahu Akbar, langsung masuk. Ada. Sekedar masuk. Karena lewat di tenggorokan dia baru batal. Kalau hanya diletakkan di mulut tak batal. Kalau ada yang mau letakkan, letakkanlah. Lewat dia di sini baru batal. Itulah dalil mazhab Hambali, mencicip makanan tak batal.
Karena perasa yang ada di lidah itu tak sampai ke situ. Nah, maka ada orang mencicip gulai. Ustaz, apa hukumnya? Pernah saya tengok di internet ada orang mencicip gulai. Tidak batal menurut mazhab Hambali. Tapi 3 mangkuk Pak Ustaz. Saya tidak pernah mengamalkannya. Kenapa Ustaz tak amalkan? Saya termasuk orang yang cepat khawatir, was-was, khawatir. Maka mazhab Hambali, mazhab Syafi'i tingkat kehati-hatian tinggi. Maka dia khawatir kalau dia letakkan santan gula merah di sini, di ujung lidah ini, perasa, habis itu diludahkannya lagi. Enggak apa-apa. Tapi kadang datang setan berbisi. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dari 3 sampel tadi, dari mulai sahur, siang Ramadan sampai waktu berbuka, sesungguhnya orang Islam itu dilatih berintegritas.